Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dulu orang-orang tua kita, guru-guru kita selalu mengajarkan di masjid-masjid di Langgar ialah tentang kitab akhlak dan budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar umat ini, generasi ini, sebelum dia melangkah kepada kitab-kitab yang selanjutnya, buku dasar tentang akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya menjadi pegangan. Tujuannya agar apa? Agar generasi ini tidak mencontohkan yang lain, agar generasi ini tidak membanggakan yang lain, kecuali satu sosok itu saja, itu kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membaca kitab ini, maka terngiang-ngianglah oleh pikiran kita tentang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbayang-bayanglah oleh kita tentang jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbayang-bayanglah oleh kita tentang bentuk wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbayang-bayanglah oleh dalam sanubari kita tentang akhlak dan budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu, mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan dapat bermimpi, saking takjubnya kita dengan baginda Rasulullah, saking sukanya kita dengan baginda Rasulullah, saking idolanya kita dengan baginda Rasulullah, sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Maka di dalam bab ini yang akan kita sampaikan adalah babu majaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bermimpi melihat aku di dalam tidurnya, maka sesungguhnya ia benar-benar melihat aku. Karena apa? Karena kata Rasulullah, karena setan tidak mampu menyerupai aku. Kemudian Abu Hurairah juga menerangkan seperti itu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menerangkan, barang siapa yang melihatku pada waktu tidur atau ketika mimpi, maka sesungguhnya dia benar-benar melihat aku. Karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak ada kegembiraan dalam hidup ini, tidak ada kejadian dalam hidup ini yang mesti kita banggakan, yaitu kecuali ketika kita bermimpi melihat, bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ketika kita bermimpi melihat Rasulullah, maka sesungguhnya kita telah melihat Rasulullah dengan sesungguhnya. Karena apa? Setan tak dapat menyerupai dengan sesosok yang kita mimpikan pada waktu itu. Kemudian Yazid Al-Farisi juga pernah menceritakan ketika dia bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu sampai diceritakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Yazid Al-Farisi radhiyallahu anhu menceritakan tentang mimpi ketika bertemu dengan Rasulullah. Ketika itu Ibnu Abbas mengatakan, ketika engkau melihat Rasulullah secara langsung, engkau tidak akan mampu bercerita sedemikian ini. Karena engkau bertemu dalam mimpi, engkau sanggup menceritakan seperti ini. Artinya, ketika kita dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah karunia yang sangat besar. Maka ketika seseorang dapat, hamba-hamba Allah dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai tanda husnul khotimah,
sebagai tanda hamba-hamba Allah yang soleh, yang insya Allah diperuntukkan surga, jelas baginya nanti surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sebelum tidur senantiasa membacanya, senantiasa mengulang-ulangnya, sehingga terbawalah dalam mimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sebagai tanda husnul khatimah untuk kita semua. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat memberikan motivasi untuk kita semua dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mohon maaf atas segala kekurangan dari pernah yang disampaikan. Akhirul kalam, kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.